Tahun-tahun 1921, di tengah gemuruh perubahan dunia pasca Perang Dunia I, suara Injil dari aliran Pentakosta menyeberang samudra ke Nusantara. Utusan luar negeri pendeta Cornelius E. Grusbeck dan istri. Kami datang dari Seattle, Amerika Serikat, melalui Jepang dan Hong Kong, hingga akhirnya tiba di Batavia. Pada Maret tahun 1921, Alkitab dan Roh Kudus menyertai kami. Ya, kami dari Amerika, kami datang di Jepang ini melalui jalur Jepang dan Hong Kong di Batavia pada tahun 1921. Kami sangat bersyukur karena Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh hidup. Bagaimana dengan kabar ini? Gereja lokal di sini belum terbiasa dengan pancaran roh. Seiring waktu, para pendeta dan jemaat Pentakosta di berbagai daerah mulai melakukan konferensi, saling mengenal, berbagi pengalaman berkhotbah, pelayanan, dan doa bersama. Ya, kita memerlukan satu wadah agar gereja-gereja aliran Pentakosta bisa belajar, bertumbuh bersama, dan bukan hanya sebagai komunitas lokal, tetapi kuat sebagai satu tubuh dalam pelayanan dan kesaksian. Setelah kemerdekaan Indonesia, gereja-gereja Pentakosta tumbuh. Berbagai organisasi muncul, PAPSI Persatuan Antar Pendeta Seluruh Indonesia, DKJK PSI Dewan Kerjasama Gereja-Gereja Kristus Pentakosta Indonesia, PPI Persekutuan Pentakosta Indonesia, dan lainnya. Keberagaman nama dan struktur menunjukkan dinamika dan tantangan dalam persatuan. Akhirnya, pada 28 Agustus 3 September tahun 1979, pertemuan penting terjadi di Jakarta. DKJK PSI dan PPE menyepakati untuk bergabung menjadi satu. Pemerintah pun merestui proses ini. Kepada saudara-saudara di Pentakosta, kami melihat kebutuhan akan organisasi yang terstruktur yang mampu mewakili gereja-gereja Pentakosta secara nasional. Kami sangat mendukung pembentukan wadah yang kuat itu. Maka dengan itu pada hari ini tanggal 14 September 1979 dengan bangga kita umumkan berdirinya PDI. Seiring berjalannya waktu, DPI terus tumbuh. Makin banyak sinod gereja Pentakosta bergabung, pelayanan meluas. Namun muncul keinginan agar identitas sebagai persekutuan lebih jelas dan struktur lebih inklusif. Ya, kita melihat sekarang ini bahwa kita memiliki banyak sekali anggota pada saat ini. Bahkan pelayanan kita yang semakin meluas, gereja Pentakosta memiliki pertumbuhan yang lebih luas pada saat ini. Bagaimana kalau kita membuat sebuah persekutuan yang lebih besar yang memiliki struktur yang inklusif? Ya, dari perbincangan kami di sini kami mengusulkan ide bahwa bagaimana kalau nama PDI ini kita ganti menjadi nama PGPI karena nama ini mencerminkan lebih banyak gereja dan anggota yang semangat bekerjasama dan beragam. Baiklah, organisasi PGPI yang kita bentuk hari ini mengayomi, mewadahi, dan membina gereja-gereja Pentakosta Nasional Kabupaten Kota. Kita bersama bersaksi, berkontribusi bersama, dan mendukung program pemerintah.
Harapan kita ke depannya bahwa PGPI makin kuat dalam pelayanan, meskipun di tengah zaman yang berubah, namun tetap bersatu dalam pelayanan bersama untuk memberitakan kasih Kristus di tengah dunia. Tamat sudah. Pesan yang dapat diambil dari film pendek ini adalah dengan sejarah yang kaya dan pelayanan yang sangat luas, PGPI menjadi contoh bagi kita sebagai mahasiswa untuk terus membangun kesatuan dan kerjasama dalam keberagaman. Mari kita terus melayani dengan kasih dan kesetiaan, serta menjadi saksi Tuhan di tengah zaman yang terus berubah ini. Selamat ber-KKL, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.